Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nur Izasari dengan NIM 2309015 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman yang telah menonton video saya yang akan menjelaskan materi tentang Enterprise Resource Planning atau yang kita kenal ERP. Oke, pertama-tama apa sih itu ERP? Jadi, ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning. Kalau diterjemahin secara bebas, artinya itu sistem yang mengatur seluruh sumber daya perusahaan secara terintegrasi. Sederhananya itu ERP kayak otak besar sebuah perusahaan. Semua departemen, semua data, semua proses, semuanya menyambung dalam satu sistem yang sama. Kayak kayak keuangan, SDM, produksi, gudang, dan juga penjualan. Daripada masing-masing jalannya sendiri dengan sistem yang berbeda, ERP menyatukan dalam satu platform terpusat yang berjalan secara real time. Artinya ketika bagian penjualan baru saja mencatat sebuah transaksi, detik itu juga data stok di gudang langsung berkurang. Piutang dari keuangan langsung tercatat dan pelaporan manajemen langsung terupgrade. Semuanya otomatis, semuanya real time. Nah, ERP ini bukan teknologi baru, sejarahnya panjang sekali kayak mulai dari sistem MRP di tahun 1960-an buat mengatur material pabrik. Kemudian berkembang jadi MRP2 di 1980-an sampai akhirnya di era 1990-an jadi ERP modern yang mencakup semua fungsi bisnis. Kayak pelaporan besarnya adalah SAP dari Jerman berdiri tahun 1972 yang sampai sekarang masih jadi raja ERP di dunia. Oke, sekarang yang paling penting kenapa perusahaan mau repot-repot pakai ERP? Nah, jawabannya simpel. Yang pertama, integrasi total. Semua departemen nyambung satu sama lain. Tidak ada tuh kayak cerita data kamu dan beda sama data saya. Jadi antara divisi. Kedua Kedua itu otomatis. Laporan keuangan bulanan yang biasanya butuh waktu berhari-hari dengan ERP bisa otomatis dalam hitungan menit. Terus penggajian karyawan, pemantauan stok, juga pencatatan transaksi, semuanya otomatis. Ketiga, data real time. Jadi pimpinan perusahaan bisa lihat kondisi bisnis secara langsung kapan saja dan di mana saja. Mau ambil keputusan, datanya sudah ada, akurat dan terkini. Keempat, efisiensi biaya karena semuanya terkelola dengan optimal, bahan baku tidak berlebihan, tenaga kerja lebih produktif, proses lebih cepat, biaya operasional bisa turun secara signifikan. Kelima, pengendalian internal. Setiap transaksi terekam otomatis. Kalau ada yang aneh, langsung ketahuan itu paling penting sekali buat perusahaan yang sudah mulai besar. Kemudian ada komponen utama ERP. Sekarang kita bedah ERP itu sebenarnya terdiri dari apa saja. Kayak bayangkan kayak roda sepeda. Di tengahnya itu ada database terpusat. Ini tuh jantungnya ERP. Dan jari-jari rodanya itu adalah modul-modul yang terhubung dari database itu. Ada 6 modul utama. Yang pertama, modul keuangan. Itu ngurusin semua transaksi keuangan, laporan keuangan, hutang piutang. Kemudian ada modul SDM, dari rekrutmen, gaji, sampai evaluasi karyawan. Kemudian ada modul produksi, ngatur semua jadwal produksi, bahan baku, dan quality control. Dan kemudian ada modul supply chains, yaitu pengadaan dari supplier, manajemen gudang, dan juga distribusi ke pelanggan. Kemudian modul penjualan, proses order, pengiriman, penagihan, hubungan kepada pelanggan. Dan juga ada infrastruktur IT, itu server, keamanan data, jaringan. Sekarang banyak sekali yang sudah berbasis cloud, jadi lebih murah dan juga fleksibel. Keenam modul ini itu sangat penting dibicarakan.
menghubungkan satu sama lain lewat database terpusat tadi. Itulah yang bikin ERP begitu powerful. Kemudian ERP itu bukan berarti tanpa masalah. Ada beberapa tantangan besar yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama itu dan yang yang bikin paling pusing itu adalah biaya. Implementasi ERP itu sangat mahal. Lisensi, hardware, konsultan, pelatihan, semuanya makan biaya besar. Makanya banyak UMKM yang masih belum berani mencoba. Kedua, itu ada proses panjang dan kompleks. Jadi dari perencanaan, desain, pengembangan, kemudian migrasi data, testing, sampai go live, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketiga, penolakan dari karyawan. Ini yang paling sering diremehkan. Jadi karyawan itu yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama, itu kadang tidak terlalu mau berubah. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa jadi bom waktu. Keempat, ada migrasi data. Itu mindahin data dari sistem lama ke ERP baru. Itu mungkin susah banget karena data yang kotor atau nggak konsisten bisa bikin sistem baru itu langsung bermasalah sejak hari pertama. Tapi tenang semuanya, tantangan ini tuh bisa diatasi kalau pencatatannya matang dan manajemennya serius. Sekarang pertanyaan praktisnya itu kayak ERP mana yang bisa kamu pakai? Yang pertama itu ada SAP, ini yang paling populer di dunia, dipakai BUMN dan perusahaan multinasional besar. Itu fungsinya lengkap sekali, tapi harganya juga premium. Kayak kemudian ada Oracle ERP Cloud, ya, kayak pilihan bagus untuk perusahaan menengah ke atas. Analitiknya tuh sangat canggih. Kemudian ada Odo atau ODOO, ini tuh favorit UMKM Indonesia karena open source. Jadi versinya gratisnya ada, terus juga ada berbasis web dan sangat fleksibel. Banyak sekali bisnis Indonesia yang pakai aplikasi ini atau web ini. Kemudian ada Microsoft Dynamics itu 365, itu cocok kalau kalian sudah deep di ekosistem Microsoft, integrasi sama Office 365 dan Teams yang sangat mulus. Kemudian ada Mekaris Journal. Ini yang paling Indonesia sekali, jadi tampilannya itu bahasa Indonesia, pajaknya sudah sesuai aturan Republik Indonesia, kemudian ada payment-nya itu terintegrasi sama kayak GoPay, OVO, dan sebagainya. Kalau kamu kayak bisnisnya di Indonesia dan mau yang praktis, ini pilihan yang worth it sekali. Saya akan kasih kalian contoh nyata pada ODO atau ODOO di UMKM Indonesia. Nah, ini buktinya kalau ERP di lapangan. Kayak kita ambil contoh dari dua UMKM Indonesia. Yang pertama ada CV Barokah di Pandeglang, itu produsen makanan olahan opak, dan juga Animarket, toko retail sembako. Sebelumnya itu dia pakai ERP, kondisinya klasik sekali, catatan transaksi pakai buku tulis. Maksudnya sebelum pakai ERP kondisinya itu kayak biasa sekali karena catatan transaksinya itu pakai buku tulis. Jadi stoknya itu sering selisih karena tidak terintegrasi sama penjualan. Dan buat laporan keuangannya itu susah sekali ya, kayak bisa makan waktu berhari-hari. Lalu mereka beralih ke Odo atau DOO, kemudian dapat 5 modul diaktifkan kayak kasir otomatis pakai point of sale, stok terpantau real time pakai inventory management, kemudian pembelian ke supplier jadi lebih otomatis pakai share management, lalu laporan keuangannya itu keluar sendiri pakai accounting. Dan pemesanan pelanggan dikelola rapi pakai sales management. Hasilnya kayak transaksi yang dulunya manual sekarang otomatis semua, stok tidak pernah selisih lagi, laporan keuangan yang dulunya butuh berhari-hari mengerjakannya sekarang selisih dalam hitungan menit. Kemudian errornya itu turun drastis, yang paling
paling-paling penting mereka bisa fokus mengembangkan bisnisnya, bukan hanya menghabiskan waktunya itu cuma ngurusin administrasi. Ini tuh bukti nyata bahwa ERP itu bukan cuma butuh perusahaan Fortune 500, UMKM Indonesia pun bisa dan sudah terbukti berhasil. Kemudian ada flowchart bisnis ERP sebelum penutup ya, biar makin kebayang kita lihat di mana ERP bekerja dalam alur bisnis nyata. Ada 3 alur untuk utamanya itu pressure to pay, dari kebutuhan bahan baku muncul, sistem langsung bikin pressure requisition, kemudian kirim RFQ ke supplier, terima barang, catat di gudang sampai bayar supplier. Semuanya otomatis, semuanya terekam. Kemudian ada order to cash. Jadi pelanggan pesan, sistem cetak stok dan kredit otomatis, gudang packing dan kirim, kemudian faktur terbit sendiri sampai pembayaran masuk dan direkonsiliasi mulus tanpa jeda. Kemudian yang terakhir ada plan to produce. Jadi dari rencana produksi, cek bahan baku lewat bill of materials, kemudian kalau kurang langsung trigger ke pengadaan, kemudian proses produksi dipantau secara real time sampai barang jadi masuk gudang dan biaya terlokasi otomatis ke laporan keuangan. 3 alur ini itu berjalan secara bersamaan dan saling terhubung. Itulah kenapa bisnis yang dipakai ERP itu bisa bergerak jauh lebih cepat dibandingkan yang masih manual. Sebelum penutupan, saya memberikan kesimpulan kepada materi ini. Jadi ERP itu bukan soal kemewahan, tapi kebutuhan bagi bisnis yang mau tumbuh secara serius di era digital ini. Mulai dari yang gratis kayak ODOO atau ODO, sampai yang enterprise kayak SAP. Jadi pilihannya itu ada buat semua skala bisnis. Kalau video ini bermanfaat atau kalian punya pertanyaan juga, silakan eh, ketik di kolom komentar. Nanti saya akan baca dan menjawab secara sepengetahuan saya lah ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, kepada dosen pengampu. Saya undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.